datang bersekutu bersama-sama menyembah, memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kasih karunia yang sudah kita boleh lewati selama seminggu ini. Melewati masa pemilu yang luar biasa, Tuhan sudah lewatkan, dan biarlah Tuhan yang berkehendak atas negeri kita. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih boleh kami rasakan sampai hari ini, Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk berdoa. Pak. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu, Allah yang luar biasa, menyelamatkan, menyucikan, dan menuntun hidup kami. Pada pagi hari ini, kami ingin melakukan kebaktian minggu raya kami. Kami ingin memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami juga rindu mendengar firman-Mu, agar firman ini menjadi pedoman hidup kami. Bapa kami yang di surga, ampunilah segala dosa-dosa kami. Kuduskanlah kami, sehingga hati kami, hidup kami layak menyebut Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam menuju tempat ini, Tuhan tuntun. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir. Tuhan berkati seperti Engkau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan pelayanan kebaktian minggu raya ini dalam tangan pengajarmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau pujian kita saat indah kami berhadapan Tuhan. Dengan ya Bapak untuk menikmati kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hadirat-Mu izinkan kami untuk merasakannya pada hari ini ya Bapak. Bahwa kami erat dalam peluk-Mu ya Tuhan. Mari kita pujian ini katakan saat indah berhadapan dengan-Mu. Saat indah berhadapan dengan-Mu. Berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
Kita memuji Engkau gunung batuku Tuhan, dan Engkau kota bentengku. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah cerita. Cerita saya berjudul tentang tokoh istri. Ini tidak menjadi siapapun, tapi dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau manusia tidak pernah puas akan keinginan darinya. Di sebuah kota baru-baru ini telah dibuka sebuah toko yang menjual calon istri, tanda kutip. Mungkin kalau misalnya beneran ada, kayaknya nggak bakalan ada yang jomblo, ya kan? Para pria dapat memilih calon istrinya di toko tersebut. Namun, untuk boleh masuk ke toko tersebut, ada satu peringatan yang wajib diindahkan oleh setiap pengunjung. Peringatan itu berbunyi,
dapat mengunjungi toko ini 1 kali. Selain peringatan tersebut, terdapat juga beberapa informasi tambahan, yaitu toko ini memiliki 6 lantai. Di setiap lantai tersedia para calon istri dengan kualifikasi tertentu. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi kualitas calon istri dan semakin tinggi pula harga per calon istrinya. Setiap calon pembeli, tanda kutip, boleh memilih seorang istri bagi dirinya di salah satu lantai toko ini. Saat memilih calon istri, setiap calon pembeli tidak boleh turun atau kembali lagi ke lantai yang sudah dikunjungi, kecuali untuk keluar dari toko. Pada suatu hari, ada seseorang bernama Andre. Ini namanya dari sini ya Kak, buat dirinya sendiri. Ketika memasuki pintu lantai pertama, Andre membaca informasi sebagai berikut. Gadis di lantai ini memiliki pekerjaan dan taat kepada Tuhan. Andre tersenyum, kemudian dia naik lagi ke lantai selanjutnya. Mungkin bukan karakter dia atau pilihan dia. Pada lantai kedua, Andre membaca informasi berikut. Gadis di lantai ini memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan dan senang anak kecil. Kembali Andre tersenyum. Kemudian dia naik lagi ke lantai selanjutnya. Pada lantai ketiga, Andre membaca kembali informasinya. Gadis di lantai ini memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan, senang anak kecil, dan sangat cantik. Andre menjawab, wow, dia sangat terkesan. Tapi dia berpikiran masih penasaran dengan lantai yang selanjutnya. Dia naik lagi ke lantai 4. Di lantai 4, dia membaca informasi. Gadis di lantai ini memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan, senang anak kecil, super cantik, dan rajin. Rajin melakukan pekerjaan rumah. Andre spontan berseru, wah luar biasa. Terus, aku hampir tidak percaya katanya. Tetapi sekalipun demikian, setelah sesaat berada di lantai itu, yang tadinya dia mau terhenti, dia tetap melangkahkan kakinya dan naik lagi ke lantai selanjutnya, itu di lantai 5. Dia membaca informasi di lantai 5. Gadis di lantai ini memiliki pekerjaan, taat pada Tuhan, senang anak kecil, super cantik, rajin melakukan pekerjaan rumah, dan romantis abis. Andre memang tergoda, dia kembali berhenti di situ. Dia agak lama berhentinya dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Namun demikian dia kembali melangkahkan kakinya di lantai 6. Dia mengharapkan sesuatu yang lebih lagi dari yang itu. Namun kemudian dia melangkahkan kaki ke lantai 6. Di sana dia menemukan sebuah informasi. Informasinya adalah Anda adalah pengunjung yang ke-4.363.13. Maaf, tidak ada gadis di lantai ini. Lantai ini hanya semata-mata untuk membuktikan untuk pria yang tidak pernah puas. Terima kasih telah berbelanja di toko kami. Hati-hati ketika keluar toko dan semoga hari ini menjadi hari yang indah bagi Anda. Tanda tangan manajemen toko. Tuh, ceritanya seperti tersebut, dan dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Kita tidak bisa menemukan seseorang yang sempurna, mungkin saudara, karena yang sempurna hanya Tuhan saja. Tetapi kita bisa mencintai seseorang yang kita miliki dengan cinta yang sempurna. Firman Tuhan yang melandasi cerita saya pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Amin. Luar biasa ceritanya ya Bapak Ibu ya. Kita nggak pernah puas dengan apapun itu yang ada di dunia ini, tapi kita cari. Karena kita dapat mencintai orang dengan sempurna, sehingga orang tersebut merasakan cinta yang sempurna juga dari kita. Amin. Ini tema-temanya kayaknya hari kasih sayang nih ya. Saya juga nggak tahu nih tentang cerita saya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita masing-masing. Kekuatan di hidup kami hanya Engkau Tuhan.
pernah goyah Bapak. Karena kami tahu tangan-Mu selalu menopang kami, membimbing kami dalam menjalankan keseharian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur khususnya pagi hari ini Tuhan. Engkau izinkan kami semua untuk bersatu di tempat-Mu ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bersyukur Tuhan, karena kami berkesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan kami juga berkesempatan untuk belajar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami semua Tuhan. Biarlah kami siap untuk mendengar semua firman-Mu dalam rencananya dengan baik, yang akan membawa poin-poin positif dalam kehidupan kami dan membuat kami menjadi lebih layak di mata-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Kyung-hee Pacai. Kyung-hee. Tahu nggak arti Kyung-hee Pacai? Duit mulu. Aduh. Bagi anak-anak nih, tahu bapak-bapak kembali. Oke. Ya. Hari ini kita berkesempatan untuk membahas satu tema ya, yang berjudul ya, bukan Valentine ya Pak ya. Tadi minta temanya Valentine aja katanya. Enggak, ini temanya Faith and Elijah's Miracles, iman dan mukjizat Elia ya. Nah, mari kita baca nas bersama-sama dengan penuh semangat ya. Kita yakin nas ini akan membuat kita semua lebih siap ya, lebih layak di mata Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama dan yang ke-6 ya, saya akan bacakan yang pertama, Bapak Ibu, yang kedua, dan yang terakhir kita baca bersama. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat menunggu sungai itu dan lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Bersama-sama pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, mengapa sih Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk menemui Ahab? Ya kan? Dan siapa Ahab itu? Nah, ini yang harus kita tahu ya. Ahab ini adalah raja Israel yang ke-7. Ya, coba kita sebutkan satu-satu juga. Dari pertama Saul, terus Daud, apalagi Salomo, Rahabim, Yerobeam. Habis itu bapaknya si Ahab, Omri. Nah, setelah Omri, dia ini Raja Ahab. Ya, Raja Ahab ini ketika dia memerintah, penduduk Israel itu rata-rata udah memuja Baal. Raja Ahab ini sangat dipengaruhi oleh istrinya, ya, yang bernama Ratu Isabel. Nah, Isabel itu sendiri adalah putri dari Edbal. Edbal itu raja orang Sidon. Sidon ini kalau nggak salah di posisinya di sebelah utaranya Palestina. Kalau kita lihat di map itu. Nah, pengaruh Ratu Isabel ini sangat besar. Jadi hal inilah yang membuat Tuhan murka. Udah sebagian besar mereka udah meninggalkan Tuhan dan memuja dewa Baal tadi, ya kan? Nah, Tuhan sangat murka karena banyak orang Israel ini yang menyembah dewa Baal tadi, sehingga Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk menemui atau dalam tanda kutip
bukan tanda kutip lagi sih sebenarnya, mengancam Raja Ahab yang terkenal kejam dan sadis itu. Ya. Nah, tanpa ragu-ragu, ini kalau saya simpulkan, saya baca-baca, ini ternyata Elia ini, Nabi Elia ini, dia tanpa ragu-ragu dan tanpa rasa takut, Nabi Elia itu langsung bertemu dengan Raja Ahab dan mengatakan bahwa di sana tidak akan ada embun dan hujan, ya, dalam waktu beberapa tahun, kecuali kalau dia, artinya Nabi Elia ini sendiri yang memintanya. Luar biasa, ya. Seorang nabi berani mengatakan itu. Apa artinya? Artinya dia mempunyai iman yang super dahsyat. Dia tahu apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi, ya, pasti akan terjadi. Jadi tanpa ragu-ragu dia mengatakan itu, tanpa embun dan hujan bertahun-tahun. Bisa bayangkan? Kita 2 hari aja panas, sedikit aja udah ngeluh, ya. Udah ngomel, panas-panas, kipas, ya, udah. Nah, tak lama berselang terjadilah kekeringan dan kelaparan yang mulai. Raja Ahab menganggap Nabi Elia lah yang mengutuki mereka dan menjadi biang keroknya penderitaan itu, sehingga memerintahkan semua bawahannya untuk mencari Nabi Elia dan membunuhnya, ya. Tetapi Tuhan itu maha dahsyat, dia tahu jauh sebelumnya, ya, dan dia sudah memerintahkan Nabi Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, ya. Sungai Kerit itu di sebelah timur sungai Yordan, Bapak Ibu, ya. Nah, supaya apa? Supaya Elia ini punya sumber minum di situ, ya, sumber minum. Dan ya, Tuhan juga memerintahkan juga burung-burung gagak, ya, burung gagak untuk membawa Nabi Elia makan, ya, roti dan daging setiap pagi dan sore. Coba kalau kita, Hussein, kamu pergi ke Kerit sono, nanti saya akan kirimkan burung gagak untuk melayanimu. Kira-kira gimana? Luar biasa. Tanpa bertanya, si Elia langsung pergi, nah, mengirim burung gagak. Coba. Nah, saya penasaran kenapa harus burung gagak? Kenapa tidak Raja Wali yang lebih powerful? Ya? Cari punya cari, ternyata, maaf Bapak Ibu, gagaknya ada 2 jenis, ya. Crow, satu gagak yang ada di Indonesia, yang ukurannya kira-kira setengah kilo lah kalau gagak. Nah, kalau gagak raven ini, yang di sini raven yang diperintahkan, raven ini 2 kali lipat. Kalau dewasa kira-kira 1 kilo, 1,1 kilo kira-kira itu berarti, sampai 2 kali crow. Tapi kalau bicara tentang ini menurut zoologis, ya, para pakar, ya, zoologis. Nah, kebetulan saya suka zoologi, saya suka baca tentang binatang. Nah, menurut para zoologis, raven ini luar biasa pekanya. Dia punya kepekaan yang super dahsyat, sensitivitasnya sangat tinggi, ya. Dia sangat cerdik. Dia kalau melihat kita 1 kali, dia udah bisa mengenal kita bertahun-tahun berikutnya. Dia sangat peka dan sangat cerdas. Nah, mungkin itulah alasannya Tuhan memerintahkan dia untuk melayani umatnya si Nabi Elia ini, ya. Bukan pro, ya. Kalau pro saya udah pengalaman lah, pro. Dulu saya ada di kampung, ya, udah jauh dari rumah, gagak itu banyak, saya tembak dengan ketapel. Jatuhlah anaknya dan marahlah induk-induknya sekitar 7 atau 8 ekor. Menyerang saya, mematuk saya luar biasa. Hitamnya mengkilap, ya. Dan saya terjun ke sungai. Kebetulan di perbatasan halaman itu ada anak sungai dalam. Saya tahu, dan dia bukan menyerang, dia menyerang terus, menunggu dan menunggu. Untungnya saya jago berenang. Jago berenang. Saya lepas baju saya, bajunya waktu itu warna agak terang, nimbul. Mereka tunggu, tapi yang lain tidak di situ aja. Terus mengejar saya, pikul lagi, diserak lagi, berenang lagi sampai sekitar berapa puluh meter dari situ baru hilang jejak dan saya diam-diam berangkat ke kabur. Dari situ saya lama, saya tahu gagak itu luar biasa, cerdas. Itu baru pro, raven ini luar biasa. Dan menurut para zoologis tadi,
Raven ini adalah binatang yang akan paling bisa bertahan di akhir-akhir zaman. Kenapa? Raven ini punya dia punya adaptasi yang luar biasa. Nah, dia bisa memakan sekarang, udah memakan apapun, terus bangkai di tong sampah pun dia bisa hidup. Kalau crow nggak bisa. Dan akan dipercaya bahwa dia akan mendampingi vulture, burung pemakan bangkai, ya, pembersih itu, ya. Nah, disitulah ya zaman diperkirakan akan bertahan Raven. Nah, dengan kecerdasan dan kepekaan inilah mungkin Tuhan memimpin si Raven ini, gagak ini, untuk melayani umatnya si Elia tadi, ya. Nah, kembali ke Nabi Elia, mungkin ada yang ingin tahu dan penasaran apa yang Nabi Elia lakukan dan yang dialaminya selama pelayanannya sebagai seorang nabi, ya. Ini cuma Elia. Nah, saya kebetulan suka sekali video satu ini, ya. Menurut saya luar biasa dia. Nah, dia mengajar kita dan saya mengumpulkan beberapa poin, ya. Nah, apa yang dia lakukan dan dialami Nabi Elia selama pelayanannya? Yang pertama, ya. Yang pertama, selalu bertindak berdasarkan imannya kepada Tuhan yang hidup. Itu. Dia tidak akan bertindak tanpa imannya kepada Tuhan. Dasarnya itu. Ya. Oke. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu 1 Raja-Raja 17 yang ayat pertama tadi, ya. Kembali. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahaz, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ya, ini menunjukkan ayat ini keyakinan dia akan iman Tuhan, firman Tuhan, ya, perintah-perintah Tuhan, ya. Nah, sekedar untuk mengingatkan, mungkin tanggal kalau nggak salah 7 Januari yang dulu sebelum ini saya tampil ada saya mengatakan tentang iman, ya. Kalau nggak salah judulnya faith and apa ya? Ada iman juga. Nah, kembali ingatkan. Faith itu apa sih? Keimanan itu apa? Jangan salah ngerti tentang iman. Banyak dari kita, saya juga termasuk dulu salah ngerti tentang iman. Nah, saya akan menjelaskannya secara harfiah dulu. Faith definisinya begini. Ini dari kamus yang bisa dipertanggungjawabkan satu ini. Ya, menurut saya paling tepat. Ya. Faith is strong religious belief. Maksudnya kira-kira iman adalah kepercayaan religi yang sangat kuat, ya, yang sangat kuat. Jadi bukan cuma sekedar percaya. Ya. Saya ulangi, faith is strong religious belief. Ya. Kuat, kata-kata kuat ini garis bawahnya. Jadi marilah bagi kita semua yang merasa belum kuat percayaannya kepada Tuhan, ya, kita terus mendekat dengan Tuhan supaya iman kita terus bertumbuh dan membaik. Terus yang dinilai Tuhan adalah niat kita untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Amin. Tuhan tidak pernah menilai kita. Andre 7, kamu baru 7, belum 9. Ya. Tidak. Dia lihat Andre, seorang Andre bagaimana dia upaya untuk menjadi lebih baik. Itu nilainya. Husain, nilainya 3. Dia lihat Husain gimana untuk ingin berubah untuk menjadi 4 dan 5. Itu yang dinilai Tuhan. Nah, sekarang kalau kita punya niat untuk berubah, terus kita cari bimbingan dari Tuhan. Kita selalu ngomong aja gini lah. Nah, jadi berhubungan dengan Tuhan itu kita harus mencontoh dari Henok. Henok itu luar biasa bergaul dengan Tuhan berapa 300-an tahun. Secara pribadi dia berkomunikasi terus dengan Tuhan. Ya. Lihat setiap hal dikatakannya dalam komunikasinya dengan Tuhan. Nah, kita pun boleh terapkan itu. Jadi bukan berarti harus bersujud dulu baru berkomunikasi dengan Tuhan, enggak. Ya. Enggak, itu khusus dengan misi tertentu. Setiap hari kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Lagi baca firman sebentar, ngomong kalau kita bingung, Tuhan saya bingung nih apa maksudnya. Tahu sama lu. Ya. Tuhan senang kok. Oh ini Tuhan apa betul? Saya dengar begini firman begini, artinya begini. Tuhan apa betul nubuatan yang menurut saya dengar dari gini apa betul? Ya terus tanyakan ke Tuhan. Tuhan suka itu.
Itulah realisasi kita, ya, relationship kita dengan Tuhan, ya, komunikasi itu, ya. Nah, Bapak Ibu, beriman kepada Allah yang hidup itu penting, ya. Kita itu berarti beriman kepada Tuhan, kita beriman bahwa Dialah sang pembuat mukjizat. Nah, berkaitan dengan judul mukjizat yang dilakukan oleh Elisa belum, ya, bawahannya. Nah, yang dibuat oleh Elia nih, nah kita harus tahu mukjizat itu apa. Kita sering setiap hari mengatakan, wah ini mukjizat, kita bahas tentang mukjizat. Tapi kita terus mengatakan, what is a miracle? Nah, miracle itu apa? Mukjizat itu. Nah, saya akan memberikan dua definisi tentang miracle itu. Yang pertama, miracle is an act or event that does not follow the laws of nature and is believed to be caused by God. Ya. Nah, mukjizat adalah satu aksi atau kejadian yang tidak pernah mengikuti hukum-hukum alam dan dipercaya dilakukan oleh Tuhan. Jadi mukjizat itu adalah otoritas Tuhan. Kita tidak bisa membuat mukjizat, ya, kita tidak bisa. Itu definisi pertama. Yang kedua, definisi miracle is a lucky thing that happens that you didn't expect or think was possible. Ya. Mukjizat itu adalah satu hal yang beruntung yang terjadi yang tidak pernah kamu harapkan atau kamu pikirkan mungkin terjadi. Kok bisa ya? Kok terjadi pada kehidupan saya? Itu sering. Nah, yang pernah mengalami mukjizat siapa? Hampir setiap dari kita. Hampir setiap dari kita. Cuma kita aja tidak sadar. Ya, kita anggap hal-hal itu hal umum, biasa. Itu natural. Padahal itu satu hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Bukan harus menghidupkan orang bermukjizat. Bukan menghentikan hujan bermukjizat. Ya. Mukjizat itu memang otoritas Tuhan. Manusia tidak bisa melakukannya. Nah, jadi dengan kata lain, mukjizat itu Bapak Ibu tidak mungkin terjadi kalau kita memakai nalar kita, logika kita, akal budi kita, jangkauan pikiran kita. Tidak mungkin. Ya. Tapi kita harus yakin itu otoritas Tuhan. Apa yang nggak mungkin bagi Tuhan? Coba tanya Tuhan juga Lembong. Saya yakin dia akan banyak sekali cerita tentang mukjizat yang pernah dilalui. Hanya Bapak Lembong pasti dia akan banyak. Yang senior, yang junior, cucu kalau sih pasti ada. Ya. Pasti. Hal-hal kecil yang terjadi, kok bisa ya? Kita anggapnya apa? Kebetulan, ya kan? Kebetulan. Hargai setiap hal. Ya, anugerah yang dari Tuhan. Apapun itu kita harus menghargainya. Ya. Saya tegaskan lagi, mukjizat itu merupakan otoritas Tuhan Bapak Ibu yang dipakai untuk memelihara dan menyelamatkan umatnya. Ya. Tapi hati-hati dengan mukjizat palsu versinya iblis. Ya. Hati-hati. Apa dong? Orang kan suka mengatakan, emangnya cuma Tuhan bisa begitu, setan juga bisa. Sebenarnya kalau kita ngomong namanya itu mukjizat palsu. Apa sih dampaknya apa? Mukjizatnya dari Tuhan itu akan membawa kedamaian dan keselamatan, kebahagiaan, ya, kekuatan. Tetapi sebaliknya, yang dilakukan setan itu apa? Itu akan menyeret kita, memisahkan kita dari Allah, dari Tuhan kita, dan menjebak kita untuk mengikuti track yang telah disiapkannya. Saya dari kecil dapat lingkungan saya, teman-teman saya yang orang-orang pintar, jago-jago lah, begitu naik meja, wah, jin ini, jin itu, masuk. Saya udah biasa ya. Ada satu kali, Santaibong namanya. Santaibong itu apa? Santaibong itu raja riba. Dia itu ceritanya zaman Belanda dulu, boleh bang. Dia zaman Belanda itu dia mamanya janda, punya anak satu cowok. Itu teman dekat sama nenek saya, nenek pihak bapak. Nah ini nenek saya yang cerita. Kalau dia cari obat akan-akanan, dibawa ke hutan, cari itu, anaknya suka tidur karena tidak ada yang melayani, di bawah hutan, tidur di bawah keluarga. Akhirnya
jin itu mengikuti dia dari kecil ternyata. Nah, orang sakit, misalnya ada si A sakit, bawa sono. Kalau nggak sempat bawa, kamu bawa aja pakaiannya. Begitu lihat, oh anak ibu si A ini yang disebut namanya. Ini bukan dari jin, ini bukan dari papa katanya. Ini murni sakit demam, bawa ke rumah sakit. Itu hebatnya dia. Nah, ini kiriman orang, dia bilang, oke, saya tolak. Jadi di rumah dia itu setiap hari penuh dengan manusia. Halamannya luas, ngantri. Bayangin, setiap dia mau melayani yang lain, kalau rohnya itu menyulut, dia harus minum. Minumnya bukan botol loh, bukan bir, tapi arak murni, perkendi, kendi 100 gitu. Saya pernah hitung berapa kendi yang satu hari dia tekuk. Ya. Secara fisik akhirnya umur 50-an dia udah terkapar, pindah di Jakarta, di Green Garden, kalau rumah, dan penerusnya adalah di Jakarta. Nah, suatu kali karena saya ini dekat dengan anak-anaknya, putra-putranya, saya dibolehkan duduk dekat mimbar kebesarannya. Tiba-tiba dia lihat, waktu itu kan apa namanya, lotre. Dia bisa, kalau dia kasihan dengan kita, diberi, Bapak beli nomor nggak? Beli ini, suka benar itu, suka benar. Nah, apakah setan nggak tahu? Tahu, bisa, itu sering. Nah, teman saya kebetulan orang kaya, dia bujang, benci banget karena dia membongkar rumah itu barang bangkrut kita, sikat katanya. Nah, ketika dia lagi ngelayanin yang sakit, tiba-tiba dia ngomong gini, sebentar lagi akan datang 2 polisi yang pakai motor ya, tapi saya akan bikin dia mabuk tergeletak di situ di halaman. Benar, habis itu dia minum, blok banyak supaya kayak kita transfer ke mereka itu. Benar, datanglah 2 orang polisi naik Kawasaki begitu, knalpotnya kencang, sehingga banget tuh. Begitu standar itu, poyongan, lu mabuk tuh kapan? Ya. Dan saya akan bikin dia sesat. Waktu pulangnya bukan pulang ke jalan keluar, tapi jalan masuk ke kampung. Saya ingin banyak cerita. Nah, hal-hal kecil gitu tuh sering. Itu saya tahu aja. Bapak Ibu tahu nggak yang pernah ke dukun? Begitu sebelum masuk, misalnya kan si A pergi ke dukun, belum pernah ke dukun itu, dia belum pernah. Nah, misalnya Husein masuk, sebelum masuk pun dia ngomong, masuk Husein, dia bilang, kagetlah saya kan, kok dia tahu saya, dia kan? Kok misalnya kita panggil kakek atau siapa atau siapapun kita panggil dia kan, kok tahu nama saya? Tahu lah, kamu anak siapa-siapa kan, cucunya siapa-siapa kan? Tambah kaya dong kita kan. Nah, itu cara kerja mereka. Setan apa sih yang nggak tahu? Tahu kok tentang manusia. Ya, tahu banget. Nah, begitu masuk dari ngomong apa juga kita percaya. Udah bekerja apa dia? Ya. Nah, banyak orang ngomong, kamu boleh nggak percaya, tapi nyatanya. Tapi mereka tidak tahu kenapa itu terjadi. Nyatanya terjadi kan, tapi mereka tidak mempelajari kenapa itu terjadi. Karena mereka memberi hati percaya kepada orang pintar gitu, pintar bohong, pintar menggerogoti. Pak, rumah saya ada hantunya. Oh, ya. Dia datang sebentar dia tahu kok. Jinnya itu kira-kira sebesar apa sih kekuatannya? Kalau lebih tinggi dari dia ngomong ini, kamu harus pasang sesaja ya, ini. Dia nego dengan jinnya. Ya, misalnya panggil tolong kamu pinggir dulu berapa bulan, nanti balik dulu. Terus aja duit habis. Jangan pernah terdukun. Ya. Teman saya yang dukun terkenal itu yang waktu pujangan jadi dukun itu udah banyak yang tobat. Mereka setelah kenal Tuhan Yesus luar biasa. Ya, itu selalu yang tadi kita Elia. Coba Elia itu luar biasa. Kita belajar dengan Elia. Elia tidak akan bertindak kalau tidak berdasarkan firman Tuhan. Yang saya akan bacakan satu firman Tuhan ini ya, hati-hati dengan mujizat palsu tadi. Nah, seperti Tuhan Yesus pernah ingatkan kita. Nah, kalau kita baca di Matius
7 ayat 21 sampai 23, begini bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan ke Bapak Ibu. Ini peringatan Yesus yang sangat luar biasa. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Nah, terus ayat berikutnya yang 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hati-hati dengan nubuatan, ya. Nah, kalau kita ragu atau apa, kita tanya sama Tuhan. Tuhan, betul kan nubuatan yang disebut si A, si B, si C? Apakah itu darimu? Ya. Apakah cuma mereka yang mengatakan itu? Ya, mujizat, ya. Ya. Oke. Yang berikutnya kita sampai ke ini, kita kaitkan dengan mukjizat apa yang dia lakukan. Saya kumpulkan beberapa poin. Mukjizat apa saja yang dilakukan Tuhan lewat Nabi Elia, ya. Nabi Elia, ya, mukjizat, ya. Nah, ini cyber. Oh, ini mukjizat, ya. Coba kita baca ini dulu mukjizat. Mukjizat di sini adalah satu aksi dan kejadian yang tidak mengikuti hukum-hukum alam yang saya sebut tadi. Terus kedua, mukjizat itu adalah salah satu yang beruntung terjadi, yang tidak pernah kamu harapkan atau yang kamu pikirkan mungkin terjadi. Dan satu lagi yang terakhir poinnya, mukjizat itu merupakan otoritas Tuhan yang dipakai untuk memelihara dan menyelamatkan umatnya. Amin. Nah, kita kaitkan dengan mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elia. Yang pertama, saya akan sebutkan satu-satu. Menghentikan embun dan hujan selama 3,5 tahun. Kedua, membantu seorang janda yang tinggal di Sarfat di negeri Sidon, ya. Nah, ketika itu udah kemarau, sungai udah kering, tempat dia bersembunyi itu, sungai Kerit tadi ya, udah kering. Dan Tuhan berfirman, pergilah ke menemui seorang janda di sana, ya kan? Nah, setelah janda itu memberi makan, minum, padahal roti terakhir yang dimiliki buat dia dan anak satu-satunya, ya kan? Nah, tapi karena sudah digerakkan oleh Tuhan, sebelumnya dia memberi Nabi Elia roti itu. Nah, setelah kejadian itu, stok, ya, stok tepung dan dalam tempayan dan minyak dalam buli-bulinya tidak pernah habis-habis sampai musim kemarau berakhir. Itu mukjizat, ya, Tuhan lakukan lewat Nabi Elia. Terus yang ketiga, masih berkaitan dengan janda tadi, ya. Anak janda itu sakit dan meninggal dan dihidupkan kembali oleh Nabi Elia, ya. Nah, oke. Terus yang keempat, mendatangkan api dari surga yang memakan korban bakarannya di Gunung Karmel, ya. Nah, si Elia ini ketika dia untuk meyakinkan orang-orang penyembah Baal itu, dia mengatakan ke ke Raja Ahab bahwa orang-orangmu berkumpul di Gunung Karmel, ya. Dan semua orang-orang disebut dengan nabi-nabi mereka tadi, berapa orang? 400-an orang kalau salah, ya. Nabi-nabi orang-orang yang pemuja Baal itu, dan di Karmel berkumpul dan dimintakan 2 ekor lembu. Ini satu untuk kalian, satu untuk saya, ya. Diolah untuk menyembah Tuhan kalian, gitu. Dan diberi waktu untuk orang-orang pemuja Baal itu dulu sampai berjam-jam mereka berdoa sampai tapi tidak pernah datang, ya, Tuhannya. Nah, tapi begitu Elia menyediakan
lembu itu, sapi itu, setelah diolah, dia memuja, dia menyembah dan memohon untuk mendatangkan api di surga, dan turunlah api surga melalap habis semua korban bakaran itu. Nah, disitulah banyak orang-orang pemuja Baal itu langsung menunduk dan mengakui bahwa Tuhan Nabi Elia Tuhan yang hidup, ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, mendatangkan hujan di Israel setelah dia berdoa di Gunung Karmel juga. Nah, setelah 3,5 tahun dia berdoa meminta Tuhan untuk turunkan hujan, dan terjadi. Dan yang keenam mendatangkan api dari sorga untuk membunuh seorang perwira dan 50 pasukannya. Nah, perwira ini bawahan dari Raja Ahab dengan 50 pasukannya meminta Nabi Elia memaksa dalam tanda kutip turun dari Karmel itu, turun Karmel. Tapi karena kesombongan mereka, justru Nabi Elia tidak suka dan dia berdoa untuk Tuhan turunkan api dan membakar hangus mereka. Ini 2 kali terjadi. Dikirim lagi satu perwira yang lain, ya, dengan 50 pasukan juga. Sama, dua-duanya memaksa dan Tuhan tidak pernah. Akhirnya dibakar hangus juga. Dan yang ketiga kali, nah, datanglah ya, pasukan yang ketiga dengan satu perwira lagi dan sama pasukan 50, tapi kali ini dia meminta dengan hormat. Akhirnya Elia mengikuti berhadapan, dia nggak hak kembali. Dan di akhir pertemuan itu dia sempat mengatakan begini, Elia, bahwa kamu akan tidur dan kamu pun tidak akan bangkit dari tidurmu. Dan disitulah akhir hidupnya Raja Ahab. Ya. Nah, oke. Nah, terus itu yang ke-7. Dan yang satu lagi, membelah air sungai Yordan dengan jubahnya. Nah, sebelum diangkat, ya, ini diangkat oleh Tuhan. Ini Nabi Elia ini lagi berjalan ya sama Elisa itu ya. Nah, Elisa jalan mereka dari mana itu? Saya terlupa itu nama tempat asalnya itu. Ya. Dia berjalan dan terus sampai ujungnya ke Sungai Yordan itu. Ya. Jadi Yeriko, habis Yeriko ke Sungai Yordan ya. Nah ternyata sebelum pengangkatan itu Tuhan pun sudah memberitahu ke banyak nabi-nabinya untuk sebagai jadi saksi, ya kan? Nah, udah tahu, tapi waktu dia sama Elia sampai Yeriko dan nabi-nabi yang di Yeriko pun tahu, tapi Tuhan tidak izinkan mereka dengan dekat. Artinya disitulah Elia membawa Elisa untuk menyeberangi Sungai Yordan dengan jubah. Ya, jubahnya ditepuk dan terbelah dan berjalan kaki mereka. Dan di sanalah mereka Elisa dan Elia. Ya, dan datanglah jadi wakil Tuhan untuk menjemput Nabi Elia dan orang-orang Yeriko itu yang menyaksikannya dari seberang sungai, gitu ya. Oke, itu jadi 8 yang saya ingat ya, 8 mukjizat ini yang dilakukan oleh Elia. Ya. Terus itu pertama. Yang kedua ada lagi nih. Yang pertama itu apa kategori pertama itu selalu bertindak dengan berdasarkan iman. Kedua, selalu taat dengan perintah Tuhan. Ya, tanpa tanya, tanpa ragu-ragu. Ya. Nah tadi Bapak Ibu kalau ingin belajar dengan Nabi Elia itu bacalah 2 Raja-Raja 2 ya, ayat 11, ayat 1 sampai 11 sampai berapa itu 2 Raja-Raja 1, Raja-Raja 2 itu banyak sekali yang berkaitan dengan Elia. Ya, kita belajar di rumah ya supaya lebih tahu, dan kita akan belajar ya apa-apa saja yang dilakukan oleh Elia ya. Nah, yang poin kedua yang saya petik adalah Elia ini sangat taat. Setiap dia diperintah, dia tidak pernah bertanya-tanya seperti Musa lakukan, Daud lakukan. Mereka masih bertanya-tanya, kenapa saya
Tuhan kenapa harus ini, karena saya kan nggak mampu Tuhan ini bla bla bla. Elia tidak pernah. Begitu diperintahkan langsung dilakukan. Ya. He did it promptly. Dia bukan segera. Promptly itu artinya begitu diperintahkan, langsung dilakukan tanpa tunggu waktu. Bukan seperti immediately, soon dan lain-lainnya. Enggak. Langsung. Nah, itulah yang sangat berkenan ya. Jadi he did it without any question, with no doubt. Itu luar biasa itu. Ya, luar biasa. Itu kelebihan dia yang sangat luar biasa. Terus yang ketiga, dipelihara Tuhan dalam kemustahilan, seperti yang kita terangkan di depan. Dipelihara oleh, diberi makan siang dan sore, malam, sore ya. Itu gagak, raven yang memberi makanan. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Di 1 Raja-Raja ayat yang 17 ayat 6 ya. Nah, poin keempat adalah dia diangkat oleh Nabi Elia, oleh Tuhan ya. Elijah was taken away by the Lord. Kenapa? Saya bukan dulu sampai sekarang juga penasaran masih. Kok Nabi Elia diangkat? Kenapa? Penasaran. Ya. Ini ada beberapa tafsiran yang mengatakan Henokh dan Elia itu diangkat Tuhan ke kerajaan surga untuk mempersiapkan peran-peran mereka nanti di akhir zaman. Ada yang persepsi begitu, betul Pak Henokh? Ada ya. Nah, tapi yang saya pegang adalah itu memang otoritasnya Tuhan. Tuhan yang tahu persis apa sih maksud Tuhan mengangkat Henokh dan Elia ya secara langsung begitu ya. Nah itu ya. Kita harus mengakui Elia ini adalah contoh tauladan yang harus benar-benar kita ikuti. Apanya? Bukan sekelas dia, nggak mungkin kita sekelas dia. Percaya penuh, belajar untuk percaya penuh. Kalau kita nggak mampu, katakan ke Tuhan, Tuhan saya percaya padamu, tapi maaf Tuhan, saya belum mampu melakukannya. Tolong kuatkan saya. Tuhan udah senang kalau kita ngomong begitu. Tuhan ini terlalu berat buat saya Tuhan. Tolong bimbing saya, kuatkan saya ingin punya kerinduan untuk melakukan ini. Saya yakin Tuhan akan memberi jalannya. Nah, kita sampai dengan konklusi ya. Nah, ada beberapa poin yang patut kita teladani dari Nabi Elia. Ini poin-poin penutup. Yang pertama, ya, Nabi Elia itu selalu berdoa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Siang malam, dia suka di bukit, ya, di gunung, ya. Dia tunduk dengan yang kedua, tunduk dengan kuasa Tuhan dan hanya menyembahnya. Ya. Jangan seperti kayak Salomo, ya, yang disebut dengan Tuhan mengatakan mereka itu apa dan yang menyembah Tuhan dengan setengah hati. Ya. Karena Salomo pun akhirnya jatuh karena istrinya yang mau menyembah Baal juga, ya kan? Tapi Elia tidak, ya. Terus yang ketiga, dia mendengar perintah Tuhan dan dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, meskipun perintah itu kedengarannya kejam, menyakitkan. Ya. Oke, hanguskan mereka misalnya, dia tetap lakukan. Karena dia tahu itu otoritas Tuhan. Ya kan? Dia tidak mengatakan, kenapa Tuhan? Apakah harus segitunya? Tidak, dia lakukan langsung. Ya. Dia selalu setia menyampaikan pesan Tuhan dengan berkeliling supaya orang percaya mengakui bahwa Tuhannya lah yang hidup. Setia sampai akhir. Dan lagi poin berikutnya, dia berani menantang raja yang kejam seperti rajanya Ahab tadi, ya. Dan tidak pernah ragu-ragu walaupun dia diancam akan dibunuh. Ya. Terus dia mengajarkan bahwa dengan imanlah, ini penting buat kita. Dia mengajarkan bahwa dengan imanlah dia diberi kuasa untuk membuat mukjizat. Ya, dengan iman dia. Ya. Jadi iman itu pokok dari semuanya. Poin berikutnya, dia tidak sombong walaupun dia dipilih Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan yang hidup. Dia tidak
Dan yang terakhir, dia menurut saya pribadi terutama ini, dan saya yakin Bapak Ibu juga setuju, dia seorang pelayan Tuhan yang sempurna dan patut menjadi teladan bagi kita, ya. Amin. Nah, ini sebagai penutupnya saya akan menyisipkan satu video pendek yang saya yakini sebagian besar dari kita telah menontonnya. Sebelumnya, tahan dulu, sebelumnya saya diterangkan kenapa saya mengambil video ini. Begitu saya habis bikin ini, tapi saya merasa closingnya kurang klik, saya pengen sesuatu. Ya. Padahal video ini udah saya dengar kira-kira sebulan sebelumnya, tapi saya lupa apa itu Tuhan, video apa ini, tapi itu yang saya cari. Saya ingin mau, tiba-tiba klik bunyi handphone saya kirim teman video ini. Pada video ini saya tonton sebulan sebelumnya, dan di kesempatan ini saya ingin Bapak Ibu menontonnya yang berkaitan dengan mukjizat dengan judul harga sebuah mukjizat. Obat, lalu penjaga di sana bertanya kepadanya, "Apa yang bisa saya bantu, gadis kecil?" anak itu menjawab, "Saya ingin membeli mukjizat." "Maaf, mau beli apa, Nak?" "Mukjizat, saya perlu mukjizat. Adik saya sakit parah dan ayah berkata hanya mukjizat yang dapat menyembuhkannya sekarang. Jadi saya ingin mendapatkan mukjizat untuknya. Berapakah harga sebuah mukjizat?" Penjaga toko terkejut dan dengan lembut menjawab, "Maaf, Nak, kami tidak menjual mukjizat di sini." "Kalau begitu, tolong katakan pada saya di mana toko yang menjual mukjizat. Saya ingin membelinya. Saya akan beli dengan semua uang tabungan saya." Saat itu ada seorang pria tua di sana yang mendengar percakapan mereka. Pria tua itu bertanya kepada anak tersebut, "Maaf, kalau boleh tahu, mukjizat seperti apa yang dibutuhkan adikmu?" Gadis kecil itu menatap si pria tua dengan pandangan polos dan sedih. "Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya tahu setiap hari adik saya kesakitan. Ada sesuatu yang sangat buruk dan jahat di dalam kepalanya. Ayah sudah berusaha keras untuk menyembuhkannya, tapi adik tidak mau sembuh. Dokter bilang dia harus dioperasi, tapi kami tidak punya uang untuk membayar biayanya. Jadi ayah bilang hanya mukjizat yang dapat menyelamatkannya. Sekarang saya ingin membeli mukjizat itu dengan semua uang tabungan saya miliki ini." "Oh, berapa banyak uang yang kamu miliki, Nak?" Gadis kecil itu pun menghitung uang di tangannya, lalu berkata, "Saya hanya punya 5.000 rupiah. Berapa ya harga mukjizat itu, Pak? Apakah uang saya cukup?" Si pria tua itu berkata sambil tersenyum, "Wah, kebetulan sekali. Harga sebuah mukjizat itu memang segitu. Dan kamu beruntung, karena saya punya mukjizat yang kamu butuhkan." Pria tua itu kemudian mengambil uang dari tangan anak tersebut, lalu berkata, "Ayo, bawa saya ke adikmu. Kita lihat mukjizat apa yang dia butuhkan." Ternyata pria tua itu adalah seorang direktur rumah sakit ternama. Setelah melihat keadaan adik dari si gadis kecil itu, ia mengirim ambulans dan membawanya ke rumah sakit untuk segera dioperasi. Operasi itu pun berjalan lancar dan keadaan si adik membaik dengan cepat, sehingga ia diizinkan pulang setelah seminggu. Ayah dari si gadis kecil tak henti-hentinya berterima kasih pada si direktur rumah sakit karena biaya operasi dan rumah sakit tidak dibebankan sama sekali pada mereka. Namun, direktur rumah sakit itu hanya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Pak. Putri Anda telah membayarnya
dengan ketulusan hatinya. Si ayah yang penasaran pun bertanya pada putrinya apa yang telah ia lakukan. Sang putri dengan gembira dan bangga berkata, Ayah tahu dia itu penjual mukjizat loh ayah. Aku bertemu dengannya di Atlantik dan aku beli mukjizat yang ia jual di seluruh tabunganku. Tuhan itu ada dan selalu berada di samping kita. Saat kita membutuhkan pertolongannya, Tuhan akan memberikannya melalui orang-orang di sekitar kita dan melalui cara-caranya yang tidak terduga. Amin. Ya, itu salah satu contoh mukjizat. Karena iman seorang anak dengan penuh ketulusan ingin menyembuhkan adiknya, terjadilah mukjizat itu. Dan Tuhan Yesus pun ingin kita punya iman setulus anak itu. Amin. Mari kita tundukkan doa. Terima kasih Bapak, kami sudah diingatkan akan kewajiban-kewajiban kami dan juga sudah dikuatkan oleh firman-firman-Mu ya Bapak. Terus bimbing kami ya Bapak. Bimbing kami supaya kami menjadi lebih tumbuh dan bertumbuh dan lebih layak di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berdoa. Amin. Kami menjadi Tuhannya, jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak juga diberkati oleh firman Tuhan. Tapi belajar dari anak kecil juga dan yang biaya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya akan memimpin doa persembahan, persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara dengan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini Tuhan. Juga saat kami memberikan yang terbaik untuk ya Bapak, dari kami ya Bapak, terima ini sebagai persembahan dan berharap di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan kami ini dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberitakan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita mengangkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yang
Puji Tuhan, terima kasih Bapak Hussein atas firman Tuhannya. Iman yang luar biasa ya, taat, tak terbantahkan ya, tapi namanya manusia lepak, tidak semuanya orang bisa ketemu gitu ya. Pakai logika, alasan, ya realitanya, ya begitulah namanya orang dewasa ya. Dia berpikir, ya dia menggunakan akal pikirannya. Tapi saya mau katakan bahwa akal pikiran saudara untuk mengenal Tuhan sampai seberapa besar sih, seberapa dalam pikiran saudara sampai mengenal Tuhan. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan pikiran saudara, ya menyerahlah. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin saudara mengenal firman Tuhan, mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus. Ya. Kalau saudara masih sanggup, oh dengan otak saya bisa mengenal Tuhan, ya silakan. Tapi kalau yang sudah tidak sanggup lagi, tidak bisa memahami Tuhan, mintalah kekuatan dari Roh Kudus. Tuhan, pimpin saya untuk mengenal lebih dalam, supaya dapat merasakan bagaimana nikmat mukjizat yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara Bapak Ibu dalam menjalankan hidup ini, dan ingat Tuhan selalu menyertai apapun keadaan hidup kita. Baik, yang pertama saya akan memberikan pengumuman. Yang pertama saya ucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kiranya persaudaraan kita dapat terus dan saudara dapat menikmati pelayanan yang kami lakukan bagi saudara, puji-pujian dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Kami juga mengundang hari Selasa ada kaum lansia yang tetap setia, yang tetap terus tekun menanti kehadiran Tuhan kali kedua dalam hidupnya. Kita berdoa kesehatan, kekuatan ada pada mereka. Yang ketiga, hari Kamis di kelompok 1 kita mengadakan konsel. Nanti bisa dikatakan kelompok 1 bagian mana saja Pak? Oh, bagian sana ya, bagian utara dari gereja kita. Dan saudara bisa datang di hari Kamis. Kalau untuk itu nanti saudara bisa menghubungi saya. Saya juga mau kebaktian Kamis juga. Oke, nanti saya akan berikan. Ya. Selanjutnya ada latihan-latihan dan ada konsel di hari Sabtu. Ada konsel kelompok 2 sampai kelompok 5. Tuhan Yesus berkati. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir nanti penatua sama tim sosial dan tim sekolah minggu. Sebelum itu kita ngobrol 10 menit dulu untuk kita melanjutkan program kita, dan kita akan bicara lagi selanjutnya. Jadi saya minta waktunya untuk penatua dan ahli sosial dan guru sekolah minggu untuk bertemu dengan saya. Apabila tidak bisa bertemu dengan saya sekarang karena ada saudara punya acara, ya silakan, tidak masalah bagi saya. Saudara bisa meninggalkan atau tidak dapat bertemu dengan saya juga tidak masalah. Itu yang saya bisa sampaikan. Dan Tuhan berkati, kiranya Tuhan menyertai dalam kehidupan saudara. Mari kita bangkit sendiri. Pujian kita naikkan bagi Tuhan, pujian yang menguatkan dari Tuhan, kekuatan hidupku dapat dalam Yesus. Setia
hamba Tuhan Bapak Hussein. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memilih kami, Engkau telah memilih kami. Engkau tidak melihat apa yang kami miliki, Engkau melihat hati kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau tidak melihat beban hidup kami, Engkau melihat jiwa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga. Tuhan, kami ingin menaikkan keinginan, kerinduan, cita-cita kami hanya kepada-Mu. Karena kami yakin, kami beriman, hanya Engkaulah sumber jawaban, Engkaulah sumber kehidupan yang ada di dunia ini. Dan sampai akhirat ya Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang hidup, yang memenuhi segala kebutuhan kami. Terpujilah Tuhan. Dengarlah Tuhan Yesus seruan hati kami. Ada sakit penyakit yang ada pada kami, Engkau sembuhkan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Ada sakit hati yang ada di hati kami, Engkau pulihkan ya Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau cabut akar-akar pahit yang membuat kami jauh dari hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Allahku, Allah yang hidup, berkatilah usaha, pekerjaan dan pendidikan kami. Ya Allah yang sumber segala sumber kami, yang tangannya kuat perkasa memegang kami. Arahkan hidup kami ya Tuhan ke jalan yang benar menurut perintah-Mu. Jauhkan kami ya Tuhan daripada lembah kekelaman. Allah kami yang luar biasa, wujudkanlah segala permohonan cita-cita kami dan buah pikiran kami menurut waktu Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kami. Tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa memuliakan nama Tuhan. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin.